desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas adalah pengalaman baru dan perluasan kesadaran. Pengalaman baru dan perluasan kesadaran. Jadi gini, saya memiliki keyakinan bahwa ketika kita itu mencoba sesuatu yang baru, menjalani sebuah experience, pengalaman yang berbeda, yang new, itu akan memperluas kesadaran kita. Dan ada satu dorongan alamiah kita untuk begitu. Kenapa kok merasakan sesuatu yang belum pernah atau belum mengalami sesuatu yang kita belum pernah alami? Kalau kita ngalamin itu, perluasan kesadaran akan terjadi karena kita akan melihat sesuatu yang tadinya belum dilihat. Katakanlah misalnya Anda selama hidup itu hanya berada di area yang selalu kena sinar matahari. Anda tidak mengerti bagaimana sih kalau misalkan malam itu, misalkan. Maka ketika Anda merasakan malam, Anda masuk ke satu area yang di situ katakanlah malam terus, misal nih, Anda akan merasakan, kayak gini ya, kayak gitu loh. Ada sesuatu yang berbeda. Anda dari lajang, kemudian berpasangan, menikah, itu kan sesuatu yang baru. Itu terjadi perluasan kesadaran dari sesuatu yang belum pernah dialami, lalu mengalami di situ. Nah, dari kesekian banyak, saya mau menyoroti salah satunya adalah fenomena gini. Ada nggak di antara Anda yang melihat, misalnya anak-anak orang kaya atau anak-anak orang yang hidupnya cukup, nggak pernah kekurangan, nggak pernah mengalami kesulitan ekonomi yang terlalu parah gitu. Anak-anak dari keluarga seperti itu, ya, biasanya itu mereka mencari mencari satu keadaan hidup yang menurut pandangan kita tuh malah jadi susah gitu loh. Misalnya mereka memilih, misalkan orang tuanya punya banyak sekali rumah. Kalau mereka mau beli rumah mewah ya bisa aja. Tapi anak-anaknya memilih untuk hanya tidur di mobil misalkan, atau hanya camping kemana-mana, tidak mau punya rumah gitu kan. Kalau versi saya kan itu sengsara gitu loh. Nah, atau orang-orang yang bisa membeli barang-barang branded ya, tapi mereka memilih untuk ya sudahlah pakai kaos murah meriah saja kayak gitu loh. Yang mungkin bisa jadi kita pun memakai itu, yang bukan kelasnya mereka itu nggak nyaman gitu. Nah, dari sini mungkin ada orang yang berpikir melihat fenomena itu, ngapain sih kita jadi orang kaya? Orang kaya aja juga pengen ngerasain tidur di kebun misalnya. Kan kadang begitu ya, sudah mendingan kita nggak usah jadi kaya, tidur di kebun aja. Gini loh, jadi kasusnya adalah selalu ada dorongan sesuatu yang kita belum alami itu ingin nyobain. Anak-anak orang yang nggak miskin itu pengen nyobain rasanya ngalamin orang kayak miskin tuh kayak gimana sih, versi mereka ya. Nah, sementara misalkan Anda yang ekonominya sulit, ya jangan niru-niru. Anda kan sudah miskin, orang tuanya miskin misalnya. Ngapain Anda nyobain miskin? Wong Anda sudah menjadi bagian dari hidup Anda kok. Yang belum itu Anda nyobain kaya. Nah, jadi boleh dibilang kalau saya pernah bahas satu video terdahulu tentang bahwa setiap dari kita tuh akan mengalami perluasan kesadaran kalau kita prihatin. Nah, prihatinnya tiap orang tuh beda-beda. Ya, prihatinnya tiap orang beda-beda. Orang kaya prihatinnya itu adalah dengan cara sebaliknya. Orang yang miskin prihatinnya juga dengan cara sebaliknya. Jadi boleh dibilang kalau bahasa gampangnya, ya dua-duanya ujian. Kaya ataupun miskin itu ujian. Dan di situ kita bisa meningkatkan kelas kita. Kita bisa meningkatkan otot spiritual kita. Nah,
So, gini, saya mau cerita. Saya sering ngomong tentang kekayaan, menaikkan keuangan dan sebagainya, ya. Itu sebetulnya kan mewakili masa kecil saya, keluarga saya yang boleh dibilang bukan dari keluarga yang berada. Sehingga dorongan alamiah saya adalah ingin menjadi sesuatu yang baru. Kalau dulu kekurangan duit, ya sekarang kalau bisa tidak kekurangan duit. Nah, jadi kalau misalkan saya ngobrol dengan orang-orang yang ngajak hidup susah, ngajak hidup yang apa ya? Menurut mereka tuh adalah turun kelas ya. Saya tuh kurang tertarik. Kenapa? Ketika orang bicara tentang sederhana, dompet selalu kosong, ya, kemudian barang seadanya. Mohon maaf. Itu tuh sudah lewat, saya tuh sudah bukan masanya. Dompet kosong bertahun-tahun saya sudah pernah ngalamin. Kadang makan, kadang enggak, saya sudah ngalamin. Ya, kos-kosan nggak bisa bayar. Ya, pakaian itu aja. Itu sudah bertahun-tahun saya alamin. Ngapain kamu ngajak aku begitu? Udah lewat. Nah, kamu yang hidupnya selama ini enak, kalau mau nyobain itu silakan, karena itu pertumbuhan kesadaran kamu. Nah, saya memilih untuk menjalani satu pengalaman yang dulu belum pernah saya alami. Hidup enak, uang nggak kurang. Nah, jadi maksudnya gini teman-teman, seperti yang saya bilang di video sebelum ini, kita perlu hati-hati dengan nasihat. Anda yang saat ini tuh situasi ekonominya nggak bagus-bagus amat, lalu diajak orang untuk hidup sederhana, itu beda loh. Mereka ngomong sederhana, mereka hidupnya berasal dari konglomerat loh. Lah Anda itu dari kelas bawah. Anda tuh sudah menjadi bagian hidup kesederhanaan, itu versi mereka. Yang belum Anda coba adalah bagaimana tetap rendah hati dengan kekayaan yang melimpah. Kan itu. Nangkap nggak maksud saya? Jadi, intinya adalah bahwa apapun yang belum pernah Anda rasain, yang belum pernah Anda coba, itu kadang menarik kita untuk ngerasain. Dan di situ muncullah sesuatu pengalaman. Ternyata begini rasanya ya. Disitulah muncul perluasan kesadaran. Kita menyadari hal yang baru. Kan perluasan kesadaran itu dari yang tadinya belum dirasakan, yang tadinya tidak diketahui, jadi diketahui, yang tadinya belum disadari, jadi disadari. So, teman-teman, apapun pengalaman Anda, mungkin sesuatu yang ekstrim, yang di luar kebiasaan Anda, itu adalah sebetulnya dorongan alamiah yang direspon oleh alam semesta untuk mengajak Anda melakukan perluasan kesadaran versi Anda masing-masing, versi latar belakang Anda masing-masing. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.